Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sofia Agustin. Di sini saya sebagai moderator. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Tasya Filiska sebagai notulis. untuk tim afirmasi, silakan perkenalan. Nama saya Amalia Rosida, absen 2. Saya sebagai pembicara 1. Saya Amira Eka Purnama, absen 3, pembicara 2. Saya Rini Putri Andriani, absen 24, pembicara 3. Untuk tim oposisi, silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ravina Aprilia Santoso, absen 23, pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Rafifa Oliva, saya absen 19, pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Aulia Zakinatul Nafsia, absen 6, pembicara 3. Debat hari ini dengan mosi vaksin tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk tim afirmasi, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, saya setuju apabila vaksin tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Faktanya, masyarakat sudah melaksanakan vaksinasi tetapi tetap terpapar COVID-19. Untuk tim oposisi pembicara 1, silakan menyampaikan pendapatnya. Saya tidak setuju jika dengan adanya pemberian vaksin ini tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dikarenakan dengan adanya pemberian vaksin COVID-19 ini dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Karena hingga kini pandemi belum juga berakhir dan pemerintah pun sangat menganjurkan untuk masyarakatnya, untuk seluruh masyarakatnya agar segera mengikuti vaksin COVID-19. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selain untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, tapi juga dapat memulihkan kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang terdampak di negara yang diakibatkan oleh paparan virus COVID-19. Menurut data di alodokter.com, tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin ini adalah untuk mengurangi angka kematian dan angka kesakitan yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Selanjutnya untuk tim afirmasi pembicara 2 untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut Abu Nasir, vaksin hanya meminimalisir kemungkinan seseorang untuk jatuh sakit karena terpapar virus. Belum ada bukti bahwa menunjukkan bahwa vaksin juga bisa mencegah seseorang untuk tidak membawa dan menularkan virus ke orang lain. Dan juga cara mengatasinya bukan hanya melalui vaksin saja, tetapi langkah terbaik untuk mencegahnya yaitu dengan jaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Dikutip dari kompas.com tanggal 16 Januari 2021. Untuk pembicara 2 dari tim oposisi, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, saya tidak setuju karena data yang ada di merdeka.com menyatakan bahwa terjadi penurunan angka kasus COVID-19 di semua daerah di Indonesia karena sudah banyak yang melakukan vaksin. Karena manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Pada tanggal 19 Agustus 2021, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi virus corona atau COVID-19 bagi pelajar di Jawa Timur agar bisa melaksanakan PTM di sekolah. Dan pada tanggal 12 Agustus 2021, di TPSD pemerintah sangat fokus dengan ini, apalagi saat penyebaran virus corona semakin masif dan mudah menyerang anak-anak. Hak anak tetap harus diberikan, namun tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak. Oleh karena itu, pemberian vaksin tidak hanya dilakukan untuk tenaga pengajar, namun juga harus diberikan bagi peserta didik.
Ini kata WHO soal sertifikat vaksin COVID-19 jadi syarat beraktivitas oleh kompas.com. Pada tanggal Selasa 10 Agustus 2021 jam 11, kontan.com ID Jakarta saat ini sertifikat vaksin COVID-19 dijadikan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan dan memasuki fasilitas publik. Sejumlah daerah sudah menerapkan masyarakat untuk menunjukkan sertifikat vaksin di hotel, restoran, warteg, salon, dan barbershop, destinasi wisata, hingga pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil atau bersepeda, atau bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat, dengan mewajibkan sertifikat vaksin COVID-19 untuk mengakses fasilitas publik. Terima kasih. Selanjutnya untuk tim afirmasi pembicara 3 untuk menyampaikan pendapatnya. Baik. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi dikarenakan banyaknya kabar hoaks dan banyaknya orang yang terpapar COVID setelah melakukan vaksinasi. Seperti Wakil Wali Kota Batam, yaitu Amsakar Ahmad beserta istrinya yang terpapar COVID-19 setelah menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Beliau melakukan suntikan dosis pertama pada tanggal 15 Januari 2021 dan dosis kedua pada 14 hari setelah vaksin 1 dan positif COVID pada tanggal 10 April 2021. Data ini saya peroleh dari artikel Antara News yang ditulis oleh Yuniati Janatum Naim. Banyaknya masyarakat yang tidak ingin melakukan vaksinasi juga memberikan bertambahnya angka orang yang terpapar COVID-19. Sekarang ini masyarakat harus melakukan vaksinasi, bukan karena dirinya sendiri, namun karena terpaksa. Apalagi sekarang setiap ingin melakukan kegiatan administrasi, bersekolah, atau berpergian harus memiliki kartu vaksinasi. Itulah mengapa masyarakat tidak ingin melakukan vaksinasi karena beberapa orang juga memiliki penyakit bawaan yang dimana tubuh mereka rentan untuk dimasuki obat vaksinasi itu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya pembicara 3 dari tim oposisi. Saya tidak setuju karena seluruh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi nasional dipastikan aman dan minim efek samping. Mungkin dari efek samping tersebut hanya menyebabkan mengantuk yang berat, jadi masyarakat tidak terlalu khawatir untuk efek samping yang ditimbulkan vaksinasi COVID-19 ini. Dan secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara. Dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek seperti demam dan nyeri otot atau kemerahan pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak vaksin. Dari COVID-19 Go ID. Mungkin ada tambahan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, saya akan menambahkan pendapat saya. Menurut Aulia, dari pembicara 3 tim oposisi, vaksin akan aman apabila vaksin akan aman dan mempunyai efek samping. Tetapi saya
memiliki bukti bahwa warga Tangerang meninggal dunia usai terima vaksin COVID-19 pada Rabu 23 bulan 6 2021. Nama Joko Susanto, alamat Kunciran Jaya Pinang, Kota Tangerang. Kamis 24 bulan 6 2021 melaksanakan vaksinasi di salah satu sekolah Pinang. Sebelum disuntik, Joko dan Putri diperiksa terlebih dahulu. Putri tersebut adalah istri dari Joko. Tensi Joko 160 derajat dan tensi Putri 140 derajat. Akhirnya, Putri dan Joko disuntik vaksin oleh petugas. Keesok harinya, Joko meninggal dunia. Putri membawa. Tak lama kemudian, Joko meninggal dunia. Saya mendapatkan sumber dari Kompas.com. Untuk not tulis, silakan menyimpulkan debat hari ini. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari debat hari ini dengan mosi vaksin tidak efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari pihak afirmasi setuju karena meskipun telah vaksin masih ada yang terkena COVID-19. Vaksin hanya meminimalisir kemungkinan seseorang terjatuh sakit karena belum ada bukti vaksin dapat mencegah penyebaran COVID-19. Dan cara mengatasi bukan hanya vaksin tetapi bisa dengan memenuhi protokol kesehatan. Banyak masyarakat yang tidak mau vaksin karena adanya kabar hoax, yaitu bahwa setelah vaksin dinyatakan COVID-19. Banyaknya masyarakat yang tidak vaksin juga menyebabkan bertambahnya angka orang yang terkena COVID-19. Sekarang banyak orang yang vaksin karena terpaksa, bukan untuk dirinya sendiri. Mereka tidak mau vaksin juga karena ada yang memiliki riwayat penyakit. Sedangkan dari tim oposisi tidak setuju karena adanya vaksin dapat mengurangi COVID-19. Karena pandemi belum berakhir dan pemerintah menganjurkan seluruh masyarakatnya untuk vaksin yang berguna untuk mengurangi COVID-19 dan untuk mengurangi angka kematian yang diakibatkan COVID-19. Data dari merdeka.com menyebutkan bahwa orang yang terkena COVID sudah menurun karena vaksin. Sertifikat vaksin dijadikan salah satu syarat untuk melakukan perjalanan dan menggunakan fasilitas publik. Seluruh jenis vaksin COVID-19 dipastikan aman dan minim efek samping yang bersifat sementara. Sudah, terima kasih. Sekian debat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.